Bersembunyi di sini. Ya, disuruh bapak di atas rumahnya ada istilah orang Palembang bubungan. Bubungan masih Ya, ada nggak? ada. Boleh. Oh yuk kita lihat dulu ya bubungannya, tempat longkang ya. longkang ya. Oh jadi ada ya Pak ya. Ini salah pejuang tangguh bisa lihat ya. Iya. Oh ini. Nah ini kan. Jadi Oke. dimasukin. Ini boleh dilihat dulu salah pejuang tangguhnya. Di sini sahabat pejuang. Di sini. Longkang ya namanya. Istilahnya itu iya longkang untuk ke atap rumah kan genteng ya. Itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Pejuang Tangguh. Kali ini Pejuang Tangguh sedang berada di rumah kembar ya, atau Geria Tuan Kentang, atau juga disebut juga untuk wisatanya Tuan Kentang, yang berada di daerah 15 Ulu. Kali ini Pejuang Tangguh akan mewawancari salah satu pewaris rumah kembar ini ya. Sahabat Pejuang Tangguh juga bisa ngelihat nih di sini juga ada tempat sewa pakaian adat ya, salah satu songket modern dari kota Palembang. Jadi nanti saya akan bertemu langsung dengan salah satu pemiliknya, bagaimana kondisi sebenarnya tentang rumah ini dan apa saja cerita yang berkembang di rumah tua ini. Assalamualaikum Pak, yang Bapak siapa? Nama Imron kan. Pak Imron ya? Ya, panggilan di sini nama kecil Mangnang. Mangnang. Nah. Bapak salah satu anak dari yang punya rumah tua ini. Ya, keturunan keempat istilahnya. Keturunan keempat. Jadi sudah dari berapa Pak? Buyut Rejo, Haji Mahmud, Haji Yusuf, ya lah masuk Imron ya saya. Yang keempat Pak ya? Nah. Ini kan ada dua rumah Pak. Sama saja atau bagaimana ininya pembangunannya? Bangunannya agak berbeda. Di sana ukiran juga, tapi enggak. Ini kan termasuk ukiran Eropa campur. Ini ya. Ukiran Eropa ya? Ya kalau itu Palembang. Oh jadi ukiran Eropa di sebelah ini namanya rumah kembar ya? Ya. Rumah kembar itu, rumah kembar ini Pak dibangunnya tahun berapa? Kalau ini kita sebelum tahun 1910. Sebelum 8 tahun jadi bangun ini. Zaman jajahan waktu itu. Kapan bangun itu tahu nanti yang Belanda kan. Sudah Belanda kan Jepang, markasnya di Impu seberang tuh. Jadi ini nih tahun 1910. Ya, yang mulai bangunnya. Dibangunnya tahun 1910, selesainya 1918. Ya, benar. 8 tahun. Ini Pak, tapi kan jadi ketika masa sebelum merdeka ini sudah terbangun rumah ini. Bangun ya. Oh jadi tempat ini aman-aman saja ya? Ketika di masa perang ada masuknya Jepang, ada masuknya Belanda. Ya istilahnya tuh sini tempat ini apa Pak, dapur umum tentara pejuang kita. Oh jadi ini tempat pejuang-pejuang. Jadi tempat ininya ya, tempat dapur umum. Dapurnya. Oh jadi. Dulu kan ada pabrik beras di gudang itu tahun 33. Jadi antara pabrik beras dengan rumah ini sama dapur umum. Dapur umum pusat dari pejuang-pejuang kita dulu ya. Iya, termasuk aja bapaknya Edi Sandana dikejar Belanda tuh dengan Kiai Rasid Siddiq, Animan Nahyat. Iya. Bersembunyi di sini. Ya, disuruh bapak di atas rumahnya ada istilah orang Palembang bubungan. Bubungan masih ada nggak? Ada. Boleh. Oh yuk kita lihat dulu ya bubungannya, tempat longkang ya. Longkang ya. Oh jadi ada ya Pak ya. Ini salah pejuang tangguh bisa lihat ya. Oh ini. Nah ini kan. Jadi dimasukin. Ini boleh dilihat dulu salah pejuang tangguhnya. Di sini sahabat pejuang. Di sini. Longkang ya namanya. Istilahnya itu iya longkang untuk ke atap rumah kan genteng ya. Itu kan peperangannya itu kan biasanya ada jalur udara dari tembakan-tembakan di atas itu enggak
Nah, istilahnya tuh khusus ini istilahnya itu darat istilahnya kan Iya. karena kita persebangan waktu itu ini apa bangunan tahun 42 apa bangun jembatan Kertapati. Oh, Jadi sebelum tahun 42 selesai kan itu tentara Jepang tuh bangun jembatan itu. Oke. Nah. Oke. Jadi Tapi di sini pernah dihantam apa tuh waktu itu. dihantam apa? Jembatan itu pernah dihantam bom istilahnya. Perpaikan ya. Tapi jadi kamar Pak ya? Nah, Jadi kamar ini. Misalnya kamar ya kadang kita nunggunya. Mm-mm. Ya kalau siang kan agak panas ya. Iya. Kena matahari. Oke. Nah. Jadi siapa saja Pak yang sudah pernah bersembunyi di situ? Nah, waktu itu cuma Animan Ahyat sama Kiai Rasid Sidik. Kiai Rashid Siddiq Nah. dengan Animan Ahyat. Animan Ahyat itu Ya, sebagai tapi kalau itu pejuang-pejuang lain saya nggak tapi banyak itu tahun tapi orang tahu tahunya rumah bersembunyi. ya Oh, rumah ini bersembunyi. tempat pejuang kita. Tempat pejuang-pejuang kita dulu Mm-mm. bersembunyi ya, Iya. menghindar dari kejaran Nah. Belanda, Jepang dulu Ya, ya. tapi istilahnya itu sama-sama segan ya. Mm-mm. Persebangan antara Jepang dengan kita sini. Jepang di sebelah, kita Jepang. samain aja, Jepang di sebelah hilir, Ya, seberangan ya ini sungai. sungai ya. Nah. Jadi kita di daerah hulunya ya. Jadi dia segan mau sini, Mm-mm. Walaupun ada bisa jalur Mm-mm. jalur tuh bisa Iya. lewat ini sebenarnya. tapi akhir-akhirnya Jepang juga sudah hampir tahun 42 akhirnya yang mungkin ngerasa ya lah apa tahu dia bakal di sekutu Mm-mm. dengan pabrik beras kita aja dekat. Nah ini kita pernah dibantu untuk bak air tapi sayang sudah hancur. Bak Pabrik air beras. ini kita untuk air kan yang drum apa dari besi Iya, untuk air rodok bisa. dulunya. Nah, ya kan taruh di langgar akhirnya. Di Oh, musola itu. di musola ya. Nah, tapi akhirnya kan ambruk hancur. Oh jadi tapi ketika di masa masuknya Belanda dengan Jepang di kota Palembang pada saat itu Pak ya, tapi ini masih utuh nih. Masih utuh utuhnya. sampai sekarang. Cuma Kayunya ini kuat ya. ya kayu besi istilah unglen. Unglen ya, ini Iya, unglen asli iya. dari tahun 1910 Iya, sampai tahun 2020 ini masih utuh. Iya, masih utuh. Seluruhnya masih utuh Pak ya, nggak ada yang hancur. Pekarangan itu baru dibantu BI sekitar Pekarangan depan rumah aja. ya. Halaman Oke. pekarangan dengan hancur. Boleh Pak kita mampir ke situ Pak? Boleh kita mampir ke situ Pak ya ke depan. Ini ada berapa pintu Pak? Ada 4 pintu ya. Yang mana? Di sini. Ini pintu pertama, pintu kedua. Itu ada maknanya nggak? ada dua lapis. Kalau dulu kan di Simain kan banyak bajak laut segala macam. Di Iya. Simain kan kita ini pabrik padi. Iya. Jadi orang di dusun itu kan bawa perahu padi. Iya. Kapan itu kan galak di bajak laut galak. Oh, jadi dibuat lebih kuat ya keamanannya. Nah, ya. jadi pintu pertama ini, Iya. pintu kedua, Pintu kedua, pintu ketiga beda lagi ya. ya, dua lapis Oke. dari pintu. Ada nggak Pak peninggalan-peninggalan dari zaman Jepang atau Belanda saat itu? Masih yang utuh di sini nih. Tapi Di rumah ini. di kalau rumah Pak. meninggalnya nggak ada di rumahnya yang pernah mobil bapak Iya. diambil tahun Mhm. 42 di selimut di bekas kulit padi kan. Iya. Selimut. Tapi ada orang kita pengkhianat ngasih tahu itu ada mobil Pak Haji kalau mau Jadi mobilnya dirampas oleh Dirampas, Belanda iya. atau Jepang? Jepang waktu itu. Jepang kala itu Waktu ya? dia bangun jembatan Kertapati. Oh, Jepang bangun jembatan Kertapati. Nah, iya. Jadi ketemu mobil itu Iya, dihancurin dia- atau jadi nggak ada dipinjam istilahnya. dipinjam. Jadi Iya. nggak ada benar kenangan sedikit pun Pak ya. Ya, tapi dia tuh tidak dengan kekerasan istilah meminjam cuma ya istilahnya ya lah nggak dipulang Oh lagi. jadi sebenarnya di masa itu kita itu bagaimana sih di Belanda, Jepang, tapi kan mereka pendatang nih, tapi dia masih baik nih dengan warga Ya, lokal asli. soalnya kita ini khusus untuk pemakan ini kan untuk pabrik beras untuk makan rakyat segala macam kan mungkin dia juga zaman itu mungkin nggak tahu kita mungkin dia juga untuk beli ini beras itu ke pabrik kita. Oh mungkin. jadi tetap masih ada kerjasama Iya. walaupun Iya. pada akhirnya Jepang Heeh. menjajah ya.
Ya, Jantangnya menjajah. tapi kayak enggak menjajah, dia istilahnya itu tempat markas dia baik istilah itu. Iya. Di tempat yang pabrik beras kita nggak diganggu, nggak tahu karena apa kita zaman nenek kita tuh ada ya untuk segan apa gimana orang tahu-tahu istilahnya kapan ngeliat sini nyebrang ini nggak ada ini Pak ya, nggak ada bentrokan ataupun tembak-tembakan seperti yang ada di mana tuh di Benteng tuh ada tembak-tembakan slogan-slogan besar. Nggak ada ya? Nggak ada. Biar aku pastikan, malahan dia kalau mau masuk rumah kita nih gini. Jepang, kala itu. Iya, tapi nggak mau dari luar aja. Berani dia masuk. Ini Pak, ada cerita nggak sih di rumah tua ini? Karena kan rumah ini kan sebenarnya masih terjaga utuh nih. Ada cerita-cerita dari nenek moyang dulu nggak? Cerita apa nih dari nenek moyang dulu bahwa di rumah ini segini-gini ada cerita yang masih Bapak ingat? Kalau cerita Bapak, rumah ini kan memang masih untuk kumpul istilahnya tuh kan kumpul ya. Kumpul keluarga. Yang kumpul keluarga kalau lebaran lebaran jadi rumah tua. Iya. Jadi seluruh beradik saya kan 12 beradik ya. Jadi kumpulnya yang rumah kumpul. Walaupun saya muda, tapi kena rumah tua, dia datang ke sini. Kumpul di sini. Iya, betul. Sudah tuh orang semayang lebaran dari nenek moyang kita dulu sampai sekarang tetap kita adakan. Tetap adakan di sini. Habis dari situ langsung dikasih makan. Dari emang culture budayanya dari dulu gitu ya. Iya, dari nenek moyang ya Pak ya. Jadi saya ke cucunya tiap puasa lebaran puasa, lebaran haji tetap di sini. Ini Pak, kenapa sih ini sekarang sudah jadi objek wisata Tuan Kentang? Apalagi dengan beritanya masuk nih, tahu banyak seperti presiden sih kala tahun 2014 ya, 2013 ketika itu ngelakuin kunjungan untuk kampanye di tepatnya di Tuan Kentang ini. Apa alasannya Pak? Apakah ada spesial khusus? Karena kan itu ya mungkin waktu itu misalnya masuk apalagi kita nih atau kami ini boleh berkah ini kan. Nah, mungkin dia kena waktu itu sambil Megawati mau kawin sama atau Kima atau itu Kima itu rombongan kakak berangkatnya dari rumah ini tahun 60 berapa 63. Jadi almarhum Pak Taufik Kemas pernah nginep di sini. Di sini sebelum naik kereta api dia pakai sampan. Oke. Nah, langsung stasiun. Jalan rombongan kakak saya kan, ini namanya Rokus. Ini kawannya Pak Gusti, rombongan Kak Aman, Pak ini itu orang dari apa? Pagaralam namanya. Jadi atas rekomendasi juga dari Ibu Mega ya? Benar. Ibu Mega dapat informasi dari almarhum Pak Taufik Kemas untuk kunjungan ke rumah tua ini ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu kami waktu itu Surabaya, apa lagi? Nggak tahu tuh Surabaya ini mau kampanye di mana? Jadi harinya masuklah si Pak Depong ini. Di apa ya? Itu yang gambarnya. Siapa? Yang artis kita nih. Apa Anwar? Anwar Padi. Pak Anwar Padi itu sejarawan juga. Tidur sini lah. Tidur juga di sini. Dia tuh juga sejarawan ya. Jadi itu ada mendampingi Jokowi gitu. Dia mendampingi Pak Jokowi kampanye di Kota Palembang. Ya, oke. Pak, saya mau lihat lagi Pak di luar ini kan Pak kelihatan nih, ini rumah ini tepatnya berada di sedepanan ini udah Sungai Musi. Itu dari dulu Sungai Musi emang ketika surut atau emang dari dulu emang Sungai Musi udah batas dari sini? Memang dari dulu memang pasang surut istilahnya. Pasang surut ya. Kan Sungai Ogan. Iya. Sungai Ogan. Ya, tapi kalau dulu tuh yang pastinya kapan bulan Desember musim banjir. Tapi sekarang nggak begitu lagi. Kalau dulu kami apel, kita tahun 70 ke bawah pasti bulan Desember banjir. Di daerah sini? Iya. Banjirnya masuk ke rumah? Iya, bawah rumah. Banjirnya masuk ke dalam rumah? Bawah rumah masuk. Dalam pekarangan kita nih, halaman depan tenggelam. Tenggelam ya? Nah sekarang juga tadi kita seminggu lewat tenggelam juga. Nah Pak, ini kan mistisnya kan kalau tinggal di sungai, apalagi Sungai Musi ya, Sungai Musi yang sudah terkenal di Kota Palembang, ada mitos, nggak tahu mitos atau fakta Pak ya, katanya ada hantu banyu
Biasanya Ya. kalau kita kecil, saya kecil dulu nih, jangan mandi ke Sungai Musi katanya, jangan mandi ke Daman Laut, awas kaget aduan tuh banyu. Ya, Memang itu kisah nyata atau mitos yang dibawa oleh kisah zaman dulu.